Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia, masih dari Global Chess League Matchday ke-6. Matchday ke-6 tadi malam hanya memainkan dua partai saja, yaitu match 17 dan match 18 kawan. Match 17 mempertemukan timnya Visi Anand yang kalah dari tim Jan-Christoph Duda. Walaupun Jan-Christoph Duda sendiri dikalahkan oleh Visi Anand di papan 1, tapi dua pemain lainnya memetik kemenangan kawan, yaitu Daniil Dubov menang waktu atas Leonid Dominguez dan ada Polina Suvalova mengalahkan Bella Kotenashvili. Dan di partai ke-18 atau match 18 mempertemukan timnya MVL menang atas timnya Levon dengan skor 10-4. Dua kemenangan dari tim MVL ini didapat dari Harika Dronovali kawan dan juga Javokir Sindarov. Dan itulah kawan hasil-hasil di dua match tadi malam. Dan untuk game yang akan kita ulas ini saya ambil permainannya Dubov. Mungkin kalian sudah kangen bagaimana Dubov ini bisa menang. Tadi sudah saya berikan clue-nya kawan. Dubov ini hanya menang waktu, tapi permainan Dubov ini cukup menarik untuk kita ulas melawan Leonid Dominguez, di mana pada game pertama Dubov pegang hitam bermain remis melawan Dominguez. Gantian Daniil Dubov pegang putih mengawali dengan pion raja pion E4, ada pion E5, dan Dubov bermain dengan pion pusat pion D4 langsung kawan, yang biasa berubah ke dalam permainan Danish Gambit ataupun juga Schotskin kawan, tapi memilih dengan permainan Schotskin. Kedua pemain ini setelah kuda ambil balik pion hitam D4, kuda F6 variasi Smith kawan, dan di sini ada dua pilihan populer bagi putih untuk melanjutkan permainan seperti ini. Kuda C3 merupakan pilihan utama kawan, atau langsung pertukaran dengan kuda C6 yang biasa paling banyak diambil balik menggunakan pion B. Dia tetap menahan menterinya di atas papan kawan. Kalau mengambil balik menggunakan pion D, ya tentu putih punya kesempatan untuk bertukar menteri. Hitam kehilangan hak rokade. Walaupun tanpa rokade, tanpa permainan menteri terkadang juga tak ada masalah kawan. Tapi jika kalian mengambil balik menggunakan pion B, berikut inilah jalur yang paling umum. Ada pion E5, menteri E7, menteri E2, baru kuda menghindar ke D5. Pion C4 ada gajah H6 kawan, keluar untuk pin pion ini. Pion B3 bisa dilanjutkan oleh putih, sediakan ruang bagi gajah B2 nanti. Dan di sini ada yang bermain dengan pion G6 atau langsung rokade panjang. Gajah B2 bisa kalian mainkan, tapi kalau Carlsen lebih menyukai dengan pion G3 terlebih dahulu kawan. Dan pion G5 untuk hentikan laju pion F4 ini, baru di sini kalian tempatkan gajah B2. Maksud saya gajah G2 dan gajah B2 di sini. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Tapi Dubov tidak memilih dua jalur itu. Kuda C3, kuda pukul kuda tidak dipilih oleh Dubov, memilih gajah B5. Jarang yang bermain dengan variasi ini kawan. Gajah C5 balasan Leonid Dominguez. Kuda B3, gajah mundur ke B6 untuk tetap menjadi sniper. Di sini ada kuda C3 terlebih dahulu, backup pion E4-nya. Rokade pendek juga. Pion D6, keluarkan gajah terang di langkah berikutnya. Gajah gelap keluar ke G5, pressure kuda kawan, diusir dengan pion H6. Gajah tetap dipertahankan untuk tetap pressure kuda yang ada di petak F6, mundur ke petak H4. Kuda E5. Di sini ada raja bergeser ke H1, jelas untuk menghindari pin-pinan dari gajah. Persiapan pion F-nya dimainkan. Kuda lompat ke G6 langsung. Dan di sini ada dua pilihan, gajah mundur ke G3 sedikit lebih kuat kawan, tapi Dubov memilih langsung pertukaran gajah sikat kuda F6. Diambil balik oleh menteri, langsung bermain dengan pion F4, lanjut Dubov. Di sini pion C6. Gajah mundur ke D3, diikuti menteri ke petak H4. Coba pressure pion di sini, dan di sini pion G3 dimainkan oleh Dubov. Usir menteri, pertahankan petak F4-nya juga kawan. Dan coba perhatikan kontrol waktu dari Daniil Dubov sampai langkah ke-15 ini. Permainan ini adalah 15 menit increment 10 detik kawan, dan sampai langkah ke-15 ini Daniil Dubov masih utuh kontrol waktunya, bahkan nambah 47 detik. Sedangkan Dominguez sudah menghabiskan separuh waktunya, menyisakan 7 menit 10 detik. Dan permainan berlanjut, menteri bergeser ke G4 menantang pertukaran. Ditolak, menteri maju ke D2, ada benteng D8. Gajah E2 serang menteri, menteri mundur ke D7, benteng AD1, lanjut Dubov. Di sini ada menteri mundur ke E8. Gajah H5 tekan kuda, kuda mundur ke F8, menteri bergeser ke G2, lanjut Dubov. Dan di sini ada kuda manuver ke H7. Diikuti gajah mundur ke F3, lanjut Dubov. Selanjutnya menteri naik ke E7. Kuda D4 dan nanti mencoba mengganggu menteri mungkin di petak F5 kawan, dan gajah naik ke petak D7 mengkoneksikan dua bentengnya dan menyelesaikan tahap pembukaan. Benteng D3 terlebih dahulu, benteng E8
dan pion G4 mulai didorong oleh Dubov. Ada benteng AD8, langkah pertama kesalahan dari Dominguez kawan, di mana pion G6 menurut Stockfish lebih kuat. Tapi kontrol waktu Dominguez ini sudah mulai mepet kawan, tersisa 3 menitan. Sedangkan dari Dubov juga sudah mulai menghabiskan banyak waktu, tersisa 7 menit kawan. Tadi benteng AD8 dipilih oleh Dominguez, ada Menteri G3. Balasan dari Dubov. Di sini Dubov ataupun putih bisa melangkah dengan kuda F5 kawan. Untuk ancam menteri ganggu pion dengan dukungan benteng tentunya. Ini akan memaksa gajah sikat kuda kawan, dan bisa diambil balik menggunakan pion G. Lajur G bisa digunakan, tapi memang sementara benteng tidak bisa mendukung menterinya di G1 karena ada sniper. Tapi nanti ada opsi menteri ini naik terlebih dahulu, diikuti benteng turun dan didouble ditumpuk di lajur G. Itulah rencana dari Dubov tadi, angkat menterinya terlebih dahulu sebelum benteng ini ataupun kuda lompat ke petak F5 tadi. Gajah C8 sudah diketahui rencana Dubov kawan, yaitu buka akses benteng menjaga pion. Kuda tetap lompat ke F5 dan gajah juga akhirnya terpaksa untuk sikat kuda diambil balik oleh pion G. Kuda F6 di sini coba tekan pion yang ada di petak E4 dan juga mencoba manuver mungkin, tapi cukup kuat, masih ada gajah kawan. Di sini benteng D2 melanjutkan rencana segera bergeser ke lajur G. Menteri bergeser ke F8, benteng G2, raja bergeser ke H8, menteri bergerak ke H4 dan dilanjut dengan pion A5. Sekarang gantian bermain di sisi menteri kawan. Ada benteng E1, gajah D4, coba eliminasi kuda mungkin, tapi tidak terlalu disukai oleh engine komputer. Gajah D4 tadi, menteri E7 yang lebih kuat kawan, tapi memilih dengan gajah D4. Kuda E2 berbalik ancam gajah, mencoba menawarkan pionnya, tidak diambil oleh Leonel Dominguez, bermain gajah mundur ke B6. Kalau diambil sekarang kawan, ini akan menghilangkan kontrol pada petak G1 yang bisa dimanfaatkan oleh benteng, tapi usir gajah terlebih dahulu dengan benteng B1 agar tidak mempunyai ruang lebih pada diagonal ini kawan. Tapi memang nanti masih bisa untuk mendapatkan diagonal ini. Nah, sekarang kalian tumpuk dengan benteng di lajur G kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi memilih gajah mundur ke B6, kuda G3 kawan, benteng D7, ada benteng G bergeser ke lajur E, selanjutnya benteng ditumpuk juga di lajur E, pion mulai didorong Dubov, terjadi pertukaran pion, diambil balik ancam kuda kawan, dan kuda lompat ke D7, giliran pion E6, dan di sini kuda kembali ke F6, pilihan terbaiknya adalah pion pukul pion. Memang terlihat nanti ada diagonal yang terbuka, bisa dimanfaatkan oleh gajah untuk ya benteng ini agar tidak bertumpuk lagi kawan. Di sini Stockfish menyarankan membuat langkah pengorbanan pertukaran seperti ini kawan. Tapi memilih dengan langkah kuda ke F6 Leonel Dominguez. Gajah H5 menawarkan pertukaran sedikit lebih kuat menurut engine komputer kuda yang lompat ke petak H5 tadi, dan diterima oleh Leonel Dominguez, bukan pilihan terkuat. Benteng bergeser ke C7, tapi memang sudah tidak logis langkah seperti ini dalam permainan yang kontrol waktu kita sudah mulai mepet, tersisa 12 detik saja, sedangkan Dani Dubov masih mempunyai 1 menit 25 detik. Kuda sikat gajah, diambil balik oleh kuda, pion F pukul pion E6, pion F6 kawan tidak melanjutkan baku hantam di petak E6 tadi, dan di sini pion G pukul pion F6, dan Stockfish menyarankan dengan benteng G2 kawan, kuasai lajur G, tapi memilih langsung ambil balik pion F6 dengan kuda. Sekarang posisi permainan kembali lumayan agak level. Kelebihan atau keuntungan putih sudah hilang di sini kawan. Yang terkuat tadi dengan benteng G2 terlebih dahulu. Ada benteng F7, benteng ambil pion E6 lanjut Dubov, dan terjadi pertukaran benteng di sini kawan, dan dibalas dengan langkah menteri ke G7. Awas juga ada ancaman skakmat di baris belakang, blokade oleh kuda G4, benteng F1 skak, raja G2, benteng F2 skak. Tidak bisa diambil oleh kuda, kena pin kuda kawan. Raja naik ke petak G3 dan diikuti raja hitam bergeser ke G8 untuk menghindari serangan di lajur H ini kawan. Tapi langkah blunder, langkah terbaiknya benteng ini turun ke F5 untuk memberikan kesempatan pionnya didorong maju kawan kalau ada kesempatan. Tapi sayangnya tidak ada kesempatan. Raja bergeser ke G8. Kalau kalian ingin melanjutkan simplifikasi seperti ini saja, mengorbankan benteng, tapi kalian juga mendapatkan benteng yang di sini, permainan masih bisa berakhir miss kawan, tentu dengan langkah yang presisi. Tapi memilih raja langsung bergeser ke G8 memberikan kesempatan Dubov menang, tapi sayangnya Dubov tidak menemukan langkah terbaiknya kawan.
Dia bermain dengan langkah benteng E7 serang menteri. Tapi sayangnya di sini setelah benteng F7 kawan, kontrol waktunya Lenier Dominguez juga jatuh. Dubov menang waktu. Pada posisi seperti ini tadi kawan, saat raja ini blunder di peta G8, pilihan terkuat bagi putih adalah menteri ini kawan ke peta H5. Untuk blokade laju pion, tak perlu terburu-buru ambil pion juga kawan. Ini untuk memberikan dukungan bagi benteng menuju lajur G. Ancamannya untuk mendapatkan menteri. Kalaupun raja ini bergeser untuk menghindari serangan benteng, ya ada ancaman skakmat dengan menteri bergerak ke peta E8 skak. Sudah tidak ada pilihan yang bisa dilakukan oleh hitam pada posisi ini kawan. Kalau menteri ini menghindar, ancamannya tentu ancaman skakmat. Kalau Stockfish menyarankan benteng mundur ke F7, ada benteng G6, ya sudah wassalam kawan. Terserah kalian mau melangkah seperti apa saat menteri putih ke H5 ini. Apakah menteri ini menghindar kemana? Ancamannya skakmat. Silahkan kalian otak-atik sendiri sebagai bahan puzzle kawan. Tapi Dubov tidak menemukannya. Dia bermain dengan benteng E7 serang menteri dan benteng F7 pilihan yang bagus juga kawan. Tapi sayangnya kontrol waktu atau jamnya Lenier Dominguez jatuh. Lenier Dominguez kalah waktu. Oke, itulah kawan permainan Dani Dubov yang memperkuat timnya Jan Krzysztof Duda dan Lenier Dominguez yang memperkuat timnya VC Anand. Semoga permainan dari kedua pemain dan jalur-jalur alternatif yang saya tunjukkan di awal pembukaan bisa jadi bahan referensi kalian bermain di Scotch Game. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.